Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga rekan dan abang sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini materinya sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Pak Guru akan menceritakan atau mendeskripsikan sejarah perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di sini ada 3 masa ya. Yang pertama, Guru akan menjelaskan masa prasejarah atau masa zaman prasejarah ya, sebelum 3000 Masehi, sebelum Masehi, sebelum 3000 Masehi ya. Dan pada zaman sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Kemudian dilanjut yang terakhir itu ada teknologi informasi pada zaman modern. Ya. Nanti kita akan bahas mengenai 3 masa tersebut. Ya, mulai dari yang pertama yaitu masa teknologi teknologi informasi pada zaman prasejarah sebelum 3000 Masehi ya. Sebelum Masehi. Ya, sebelum 3000 sebelum Masehi. Itu pada masa ini manusia mengembangkan teknologi informasi untuk sistem pengenalan bentuk-bentuk di sekitarnya. Jadi apa yang ada di sekitarnya mereka ya. Contohnya ada hewan gitu. Ada hewan, terus bentuk-bentuk lain kayu dan sebagainya itu eh, kemudian mereka tuh melukisnya dengan simbol-simbol yang telah disepakati pada dinding-dinding gua, pada batu-batu. Jadi sebagai alat komunikasi ya atau penyampaian sebuah informasi. Setelah itu teknologi berkomunikasi berkembang pada bahasa isyarat berupa bentuk suara, penguasaan isyarat tangan. Ya, suara contohnya kalau yang ada sampai sekarang mungkin ada kakak sekalian nanti ikut pramuka ada berkomunikasi menggunakan suara, ada menggunakan isyarat, nanti akan ada di situ. Nanti kakak dan abang bisa mempraktekannya langsung. Kalau ada pramuka ya ikut supaya tahu nanti ya. Kemudian selanjutnya itu diciptakan alat-alat yang menghasilkan bunyi, contohnya seperti gendang, trompet, nah tandu binatang sebagai bahasa isyarat ya. Nah contohnya Pak Guru tadi bilang ya seperti yang kalau di pramuka sandi Morse itu menggunakan peluit ya, sama kalau dulu itu menggunakan trompet untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi gitu. Lanjut ya. Lanjut pada yang kedua, yaitu teknologi informasi pada zaman sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Ya, zaman sejarah ditandai dengan mulainya manusia mengenal tulisan ya. Jadi pada zaman sebelum sejarah itu manusia belum mengenal tulisan apa. Pada zaman sejarah itu sudah mulai mengenal tulisan. Ya, untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dalam piktograf sebagai huruf. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini biasanya mereka ukir di kayu, batu bisa sebagai alat komunikasi atau menyampaikan informasi tertentu. Ya, biasanya tuh kalau simbol-simbol ini bisa juga mengartikannya tidak dengan tekstual. Jadi bisa saja dengan bunyi. Contohnya seumpama di
ada benda yang dipukulkan atau mungkin digesekkan itu menghasilkan bunyi. Nah, bunyi tersebut bisa jadi penyampaian informasi ya, atau alat sebagai alat komunikasi. Ya, untuk ini di sini tuh perkembangan selanjutnya itu bangsa Cina menemukan kertas ya, atau bukan kertas sih, semacam bambu ya, bambu cuma ya sudah diserat-serat gitu. Nah, itu bangsa Cina sudah membuat mesin cetak dari balok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Saat ini sistem dikenal dengan sistem cap ya. Jadi karena pada zaman sejarah sudah mengenal tulisan, jadi bentuk penyampaian informasinya sudah berupa tulisan ya. Nah, di sini tuh pertama eh, Cina itu membuat sebuah ini ya. Nah, ini contohnya supaya kalian apa? Lihat, kertas dari serat bambu ya. Ini adalah tulisan, sudah bisa nulis ya. Dan sampai sekarang pun ini dipakai. Di mana? Ya, contohnya ini kan sebuah bambu. Kalau sekarang itu cap. Kalian pasti tahu ya, cap ya. Bisa digunakan berbentuk menggunakan kayu atau apapun untuk mencap. Jadi alat ini digunakan untuk menyampaikan informasi atau sebagai alat untuk berkomunikasi. Ya, selanjutnya itu teknologi informasi pada zaman modern. Ya, pada zaman modern sudah lebih maju daripada sebelumnya ya, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Ya, inilah contoh teknologi yang sudah bisa ini ya, sudah maju, sudah menggunakan kertas. Ini adalah mesin cetak pertama ya, mesin cetak pertama juga ditemukan oleh ini ya, bangsa Cina ya, yang nama Johannes Gutenberg ya. Mesin cetak ini dikembangkan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1455 Masehi. Alat ini digunakan menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu ya. Kalau sekarang sampai berevolusi ya, sampai sekarang tuh ini sebagai alat ini ya, fotokopi, printer. Ini fungsinya untuk mencetak. Nah, itu berarti printer itu revolusi dari ini. Ini ujung cikal bakal jadinya sebuah printer sekarang. Jadi kakak dan abang harus tahu bahwa sejarahnya itu dulu begini sehingga terciptanya begini. Nah, nanti apa manfaatnya ketika pada zaman sekarang mungkin kakak dan abang eh, mengenal printer itu pada zaman sekarang, mungkin suatu saat nanti akan menjadi sejarah pada masa tertentu. Mungkin abang bisa berpikir, bisa membayangkan seperti apa nantinya kan. Jadi apa gunanya belajar TIK ini ya, salah satunya itu kita akan menjadi aktor untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi ini. Contoh yang lain dari yang modern, nah ini adalah Pascalin. Nah, Pascalin ya. Pascalin ini alat untuk menghitung bilangan berbasis 10. Tapi alat ini itu terbatas hanya untuk melakukan penjumlahan. Ya, Pak Guru nggak tahu ya cara penggunaannya gimana karena sekarang mungkin sudah tidak ada. Ya, jadi Pak Guru hanya bisa menjelaskan.
Kalau cara pakainya Pak Guru juga nggak tahu. Tapi ini cikal bakal ya terjadinya apa kira-kira? Karena abangnya kalkulator ya, nah, alat hitung. Hmm, ada juga contohnya sempoa dan segala macam. Nah itu masih yang dipakai sekarang, itu cikal bakalnya dari ini. Ya, ke Pak Guru coba cari contoh yang lain lagi sebagai tambahan. Ya, di sini ada apa ini? Mesin differential analytic engine. Nah, oke, selanjutnya itu ENIAC 1. Nah, ENIAC 1 ini sudah ini ya, menggunakan alat-alat elektro. Ini bisa jadi cikal bakal dalam dunia komputer nomor. Karena ini ENIAC ini dibuat oleh Augusta Lady Byron pada tahun 1830. Itu jadi sudah 1830. Nah, ini mesinnya sudah menggunakan program komputer. Jadi sistemnya sudah dimasukkan dan diolah menggunakan komputer ya. Ini mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama. Ini adalah mesin digital, komputer digital ya. Digital itu namanya digit itu angka digit itu hanya ada 2, 0 dan 1. Jadi itu komputer hanya bisa membaca 0 dan 1 saja. Cuma diolah sampai dia bisa menampilkan informasi pada penggunanya. Contohnya kita mengetik dalam Word, diketikkan aku. Nah, ketik sama mama, ketik aku. Nah, komputer tidak tahu tuh, mengenal tuh namanya aku. Nah, yang komputer tahu tuh 001. Cuma yang ditampilkan ke kita ya apa yang kita inginkan. Jadi komputer menyajikan apa yang kita masukkan dan kita inginkan di situ. Ya, selain komputer, perkembangan sistem informasi komunikasi lainnya adalah dikembangkannya telegraf. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, ya Pak Guru coba bentuk telegraf yang ini. Kasih tunjuk dulu. Nah, ini adalah bentuk telegraf ya. Bentuk telegraf bahasa kode Morse. Nah, bahasa kode Morse. Jadi Pak Guru sudah jelaskan Morse. Ya, Morse. Kode Morse oleh Samuel Morse. Nah, itu karena yang menciptakan bernama Samuel Morse, jadi kodenya dinamakan kode Morse. Karena abang nanti menemukan sesuatu ya bisa saja namanya, karena abang bisa ditaruh pada apa yang sudah ditemukan oleh kakak dan abang sekalian. Ya, informasi ini, alat ini menggunakan kode Morse ya. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada waktu hampir bersamaan. Karena itu dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Ya, jadi alat ini itu saling, kalau sekarang itu dia menggunakan seperti telepon ya. Tapi kan ini menggunakan bunyi tadi ya, Morse ya, kode Morse ya, kode Morse nanti dia muncul kode-kodenya gitu, mungkin bisa dibaca sama yang mengirim dan yang menerima. Ini menggunakan kabel, jadi antara
Telegraf 1 itu menggunakan kabel, telegraf 2 jadi ya secara langsung akan diterima ketika si A mengirimkan ke si B, itu secara langsung akan diterima dengan kode Morse. Ya, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan cantumkan atau menulis di kolom diskusi yang sudah disediakan di materi. Nanti ditanyakan, mungkin kakak dan abang belum paham tentang materi yang Pak Guru sampaikan. Dan mungkin nanti Pak Guru buat latihan ya. Nanti dicek, cara ngeceknya itu ada di materi scroll paling bawah. Nah, lihat latihan. Kalau latihannya muncul berarti Pak Guru sedang membuat latihan. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Nah, dari itu nanti teman kakak dan abang harus cek dulu. Nanti Pak Guru nggak cantumkan supaya kakak dan abang ngecek ya sebagai apakah kakak dan abang ini belajar kasih ya. Soalnya guru-gurunya juga penasaran sebenarnya anak-anak nih ngecek nggak gitu. Jadi kakak dan abang tetap semangat ya meskipun dalam tidak bisa bertatap muka. Nah, ini untuk materi TIK, untuk penjelasan-penjelasan begini masih bisa ya mendaringnya. Nah, tapi nanti kalau sudah praktek berarti prakteknya Pak Guru nanti pas sudah tatap muka. Jadi doakan semoga cepat bisa tatap muka, kita belajar bersama supaya Pak Guru bisa berbagi ilmu lebih baik lagi. Kalau seperti ini jauh begini tidak bisa karena abang sekalian tidak bisa tanya langsung atau berpendapat secara langsung seperti itu. Jadi untuk praktek baru kita bertemu di kelas. Oke, ya itu saja ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.